Nama saya Megi dengan NPM 2041142. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu setiap bisnis ataupun usaha tentunya tidak asing dengan kata konflik bisnis dan kepemimpinan. Konflik bisnis merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis, karena konflik ini pasti akan selalu hadir dalam setiap hubungan kerja, baik antara individu maupun kelompok kerja, yang dapat berupa dari atasan ataupun pegawai. Dan kepemimpinan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk mengarahkan, memotivasi, mengawasi, dan mempengaruhi anggota ataupun tim kerjanya dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai tugas yang sudah direncanakan. Karena dengan adanya kepemimpinan, setiap masalah yang terjadi dalam bisnis ataupun perusahaan tentunya akan diselesaikan dengan baik. Karena seorang pemimpin akan memikirkan cara dan solusi yang terbaik untuk perusahaannya. Maka dari itu, pada saat konflik bisnis terjadi, peran seorang pemimpin sangat penting untuk berperan sebagai kunci keberhasilan tim dalam perusahaan, sehingga semua keputusan yang dibuat akan tercapai dan diselesaikan dengan baik. Namun, tidak hanya pemimpin saja yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik bisnis. Manajemen konflik juga memegang peran penting dalam permasalahan konflik bisnis. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan ataupun kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak yang terkait dengan tujuan untuk mengarahkan konflik tersebut ke hasil yang dapat mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi, sehingga menghasilkan hasil akhir dalam penyelesaian konflik. Manajemen konflik tidak hanya mempengaruhi dan menghasilkan hasil akhir dalam penyelesaian konflik, namun dengan adanya manajemen konflik juga akan meningkatkan, mengembangkan, dan melatih kemampuan kreativitas kinerja pada karyawan untuk membangun perusahaan menuju lebih baik lagi. Dalam menyelesaikan suatu konflik pada UMKM, tentunya perlu dilakukan penerapan pendekatan kepemimpinan yang efektif untuk memimpin dan mengelola perubahan yang terjadi dengan baik. Pendekatan kepemimpinan yang efektif dalam menyelesaikan kasus konflik bisnis ini terdapat pada teori Six Emotional Leadership, karena pada teori ini ada beberapa pendekatan kepemimpinan yang berperan penting dan berpengaruh pada penyelesaian konflik, seperti pada pendekatan kepemimpinan visioner. Pendekatan ini memiliki peran pada kemampuan untuk melihat ke depan dan menginspirasi serta mendorong anggota tim mereka untuk menggunakan alternatif mereka sendiri dalam memecahkan masalah dan mengelola perubahan. Karena setiap munculnya konflik tentunya juga mengalami pola perubahan, sehingga pada pendekatan visioner ini merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kemudian pada pendekatan kepemimpinan afiliasi, pendekatan ini merupakan suatu hubungan ataupun bentuk kerjasama antara dua lembaga sebagai pertalian antara dua pihak. Gaya kepemimpinan afiliasi mengutamakan harmoni dalam tim dan menghubungkan orang dengan cara menghargai satu sama lain, dan memberi semangat inklusi untuk menyelesaikan konflik pada emosi dan belajar bagaimana berperan optimis untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan kepemimpinan demokrat juga berperan efektif dalam menyelesaikan kasus konflik bisnis yang terjadi, karena pada pendekatan ini pemimpin menggunakan gaya kepemimpinan secara efektif untuk mencari masukan dari tim mereka dan lebih banyak mengandalkan mendengarkan daripada mengarahkan. Maka dari itu, pada saat konflik terjadi, biasanya kepemimpinan demokrat akan melibatkan tim mereka untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengajari mereka keterampilan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain pendekatan kepemimpinan visioner, afiliasi, dan demokrat, pendekatan penentu kecepatan juga efektif dalam menyelesaikan kasus konflik bisnis, karena gaya kepemimpinan penentu kecepatan berfokus pada kinerja tinggi, pencapaian tujuan, dan memastikan bahwa target mereka dapat dipenuhi, sehingga mereka mendapatkan kualitas tinggi dari tim untuk membantu mereka untuk menjadi seefektif mungkin dalam menyelesaikan konflik bisnis. Pengambilan keputusan oleh pemimpin dalam menyelesaikan konflik dengan efektif juga penting, karena pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan dari beberapa alternatif yang dijadikan sebagai tindakan untuk memenuhi tujuan dan hasil dari masalah yang menjadi suatu keputusan yang lebih memuaskan daripada yang lain. Maka dengan adanya pengambilan keputusan, pemimpin akan lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah, membuat keputusan awal, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif, serta menindaklanjut pemilihan alternatif yang telah dipilih sehingga dapat membantu perusahaan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya 8 steps to successful change dari Kotter dalam menunjang keberhasilan penyelesaian konflik bisnis.
Yang pertama adalah establishing a sense of urgency. Teori ini merupakan bagaimana menumbuhkan suatu rasa urgensi atau keadaan mendesak atas suatu perubahan. Jika kita dapat memberikan kesadaran kepada setiap individu pada organisasi mengenai masalah yang ada dan mereka dapat memecahkan masalah tersebut, maka dukungan dari perubahan akan meningkat. Teori ini penting dalam menunjang suatu keberhasilan dalam organisasi karena teori ini dapat meyakinkan karyawan tentang pentingnya pengambilan tindakan ataupun keputusan. Yang kedua adalah creating the quitting coalition. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan atau mengajak orang lain untuk sama-sama melakukan perubahan. Oleh karena itu, kita perlu membentuk suatu kelompok. Teori ini sangat penting dalam membentuk suatu tim kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang diinginkan. Yang ketiga adalah developing a vision and strategy. Menciptakan suatu visi dan strategi yang mudah untuk dipahami oleh seluruh anggota organisasi untuk mengetahui segala tujuan dari perusahaan akan membantu untuk mendapatkan dukungan dari organisasi. Yang keempat adalah communicating the change visions. Langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan visi yang telah dipilih untuk seluruh karyawan. Hal ini penting karena segala perubahan pada visi harus dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi agar visi-visi tersebut dapat mendapatkan dukungan serta pemahaman dari setiap organisasi. Yang kelima adalah empower employees for broad-based actions. Membuat tindakan nyata dalam membantu untuk menghilangkan segala hambatan sistem atau organisasi yang dapat menimbulkan hambatan dalam pencapaian visi. Yang keenam adalah generating short-term wins. Menciptakan kemenangan jangka pendek. Semua organisasi akan semakin termotivasi untuk melakukan perubahan tersebut jika mereka merasa telah berhasil dalam mencapai tujuan jangka pendek yang direncanakan. Yang ketujuh adalah consolidating gains and producing more change. Perubahan yang benar-benar nyata terjadi tidak dalam waktu sekejap. Kemenangan yang dicapai dalam jangka pendek hanya tahap awal dari apa yang perlu dilakukan untuk mencapai perubahan jangka panjang. Yang kedelapan adalah anchoring new approach in the culture. Perubahan tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi hal ini akan menjadi bagian dari budaya suatu organisasi. Nilai-nilai yang ditetapkan harus sesuai dengan perubahan-perubahan visi. Oleh karena itu, suatu organisasi perlu melakukan evaluasi secara berkala. Pendekatan strategi approach to strategi dalam penyelesaian konflik bisnis. Dengan adanya pendekatan strategi approach to strategi dapat membantu dalam menyelesaikan konflik bisnis. Konflik ini dapat diartikan sebagai adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang, masalah intern ataupun dengan orang lain masalah ekstern yang ada di sekitarnya. Jadi dalam bisnis ini dapat berupa adanya pertentangan pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya approach to strategi dapat memberikan penyelesaian terhadap segala permasalahan yang ada. Menurut Washington, berusaha memahami banyak definisi dan kategori strategi dengan mengidentifikasi 4 pendekatan umum untuk strategi: klasik, evolusioner, prosesual, dan sistematik. Yang pertama adalah pendekatan klasik, the classical approach. Ini adalah pendekatan yang menggambarkan strategi sebagai proses rasional berdasarkan analisis dan kuantifikasi serta bertujuan untuk mencapai tingkat keuntungan maksimum untuk suatu organisasi. Yang kedua adalah pendekatan evolusioner, the evolutionary approach. Evolusi untuk menggambarkan pengembangan strategi. Organisasi-organisasi itu bertahan hidup dan sejahtera melakukannya bukan karena kemampuan mereka untuk merencanakan dan meramal, tetapi karena mereka cukup beruntung untuk mendapatkan formula kemenangan. Yang ketiga adalah pendekatan prosesual atau the prosesual approach. Perspektif ini berkonsentrasi pada sifat organisasi dan proses pasar. Ia memandang organisasi dan anggotanya sebagai koalisi yang bergeser individu dan kelompok dengan minat yang berbeda, pengetahuan yang tidak sempurna, dan perhatian yang pendek rentang. 4 adalah pendekatan sistematik, the systematic approach. Pendekatan ini melihat strategi sebagai terkait dengan fitur dominan sistem sosial lokal di mana hal itu terjadi. Peran dari pihak corporate, operational, dan unit dalam penyelesaian konflik bisnis sebagai bagian dari memimpin dan mengelola perubahan.
Corporate adalah cara di mana perusahaan berkomunikasi dengan beragam audiens, baik itu internal maupun eksternal. Tujuan utama perusahaan dalam manajemen strategi adalah kepada proses penetapan tujuan sebuah organisasi. Dengan adanya suatu perusahaan yang memiliki strategi yang baik dapat memberikan penyelesaian terhadap konflik yang dapat terjadi dalam perusahaan. Yang kedua adalah operasional, merupakan bagian vital dalam penyempurnaan strategi perusahaan dalam memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan operasional dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan seluruh sistem sumber daya yang ada dalam operasional UMKM dan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua aktivitas dalam perusahaan. Operasional memegang peranan dan tanggung jawab cukup besar dalam bisnis karena mereka harus ikut turun tangan dalam setiap proses produksi hingga produk siap untuk dipasarkan. Yang terakhir adalah unit. Dalam suatu usaha berperan dalam memberikan ide-ide yang memungkinkan soal UMKM ataupun bisnis sedang mengalami penurunan, membantu untuk mengeluarkan inovasi dan ide-ide untuk mencapai target UMKM dalam jangka waktu dekat, dan UMKM akan mampu berkembang dan memiliki jumlah karyawan yang banyak, maka tidak akan terjadinya keteteran dalam menjalankan dan melakukan kontrol kepada UMKM tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penulisan. Tujuan yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan tentang implementasi cara-cara penyelesaian konflik bisnis serta tipe-tipe leadership pada UMKM di Kota Batam adalah: yang pertama, untuk membantu organisasi mencapai kesuksesan dalam mengimplementasikan adanya suatu perubahan. Yang kedua, dengan pendekatan strategi approach to strategy dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan konflik dalam bisnis. Yang ketiga, untuk penerapan teori X steps to successful change dalam membantu organisasi mencapai kesuksesan. Yang terakhir adalah agar perusahaan dapat memimpin atau menjalankan bisnisnya dengan menerapkan strategi yang baik dan tepat sasaran. Yang kedua adalah manfaat penulisan. Manfaat yang diharapkan yang diperoleh yang pertama adalah bagi perusahaan, yaitu untuk dapat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta membantu dalam penyelesaian konflik bisnis yang terjadi, serta mempengaruhi, memotivasi, dan membuat anggota organisasi untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, bagi pembaca, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta memberikan motivasi dan gambaran umum mengenai penyelesaian konflik bisnis dan tipe-tipe leadership pada UMKM. Halo, perkenalkan nama saya Richa Aminghao dengan NPM 204 1314. Oke, di sini saya akan menjelaskan proyek gabungan tentang landasan teori. Landasan teori manajemen konflik. Konflik merupakan proses aksi dan reaksi yang diambil pelaku konflik maupun pihak ketiga secara seimbang atau rasional. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan situasi perselisihan yang terjadi antara pihak yang berkonflik. Manajemen berkonflik adalah pendekatan yang memiliki orientasi pada proses pengarahan sebagai bentuk komunikasi pelaku konflik dengan pihak ketiga, serta bagaimana pelaku konflik mempengaruhi atau memengaruhi kepentingan serta interpretasi. Konflik pasti akan selalu terjadi dalam pelaksanaan bisnis atau hidup sehari-harinya. Adanya juga perubahan dalam masyarakat serta inovasi yang akan menimbulkan konflik apabila terjadi perubahan yang tidak disertai pemahaman mengenai ide yang tengah berimbang. Ada juga pengertian manajemen konflik menurut para ahli sebagai berikut, yaitu pengertian manajemen konflik menurut Mineri adalah suatu proses yang sifatnya literatif, yaitu di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapaian model yang representatif dan ideal. Tujuan dari manajemen konflik ini adalah mencegah gangguan pada anggota organisasi sehingga mereka bisa fokus pada visi dan misinya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat atas konflik yang tengah terjadi. Dan ketiga adalah membangun rasa saling menghargai dan menghormati di antara sesama anggota atau teman walaupun bedanya keberagamaan. Manfaat dari manajemen konflik ini adalah untuk mengevaluasi sistem. Terus yang kedua, mengembangkan kompetensi. Dan selanjutnya adalah strategi manajemen konflik. Yang pertama yaitu adalah pengenalan. Yang kedua,
Yang kedua adalah strategi manajemen konflik bisnis. Dan yang ketiga adalah strategi manajemen konflik bisnis, yaitu adalah menyepakati solusi yang dirasakan paling tepat dalam memilih solusi. Terus yang keempat adalah pelaksanaan. Apabila sudah kita sepakati tujuannya tersebut, maka kita akan melaksanakan kesempatan yang sudah kita sepakati. Terakhir adalah evaluasi. Merupakan hal yang penting untuk menilai pelaksanaan kesempatan juga dalam berjalan dengan baik atau tidak. Dengan evaluasi ini, organisasi atau tim dapat melakukan pendekatan alternatif terhadap konflik manajemen. Lainnya juga bisa terjadi. Dan selanjutnya adalah tipe-tipe bisnis manajemen konflik, yaitu yang pertama avoiding, yang kedua accommodating, yang ketiga compromising, yang keempat cuma 3: compromising, avoiding, dan accommodating. Selanjutnya adalah beberapa bentuk dari kompromi. Separasi, di mana pihak yang berkonflik dipisahkan hingga mencapai suatu pemecahan. Terus yang kedua adalah atrasi, yaitu pihak yang berkonflik tunduk pada keputusan dari pihak ketiga. Selanjutnya adalah competing. Dan yang kelima adalah collaborating. Dan selanjutnya adalah tipe-tipe pemimpin atau leadership. Nah, leadership ini sangat penting ya untuk kita membuka suatu UMKM, karena dimana leader akan mengarahkan kita untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang pertama terdapat the visionary leader, yang kedua terdapat the coaching leader, yang ketiga terdapat the affiliative leader, yang keempat terdapat the democratic leader, yang kelima juga terdapat the purchasing leader, yang keenam adalah the commanding leader. Nah, di dalam UMKM tersebut kami memilih the commanding leader. Commanding leader adalah pemimpin yang cenderung memberikan perintah dan kontrol yang ketat, serta juga ditekankan pada kedisiplinan anggota tim. Nah, di mana UMKM tersebut kita harus memiliki kedisiplinan untuk melayani pelanggan tersebut. Dan sekian dari penjelasan landasan teori. Saya Richard Ang Ming Hao. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nama saya Vanessa Flesia, NPM saya 2041308. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu metode. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode analisis mantan yang diterapkan, yaitu metode analisis tren. Metode analisis tren adalah metode yang ditujukan untuk melakukan suatu analisa di masa yang akan datang, serta mencenderungkan tren tersebut akan naik atau turun. Untuk menganalisa peramalan dengan lancar dan baik, kita membutuhkan berbagai macam informasi ataupun data yang lengkap dan bisa diamati dalam waktu jangka panjang, sehingga hasil analisis tren dapat diketahui seberapa besar fluktuasi yang akan terjadi dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan yang akan terjalan. Secara teoris, waktu adalah hal yang paling penting karena waktu dapat menentukan kekualitasan dan keakuratan dari data yang kita peroleh, serta jangka waktu yang terkumpul. Cara mengetahui bahwa peramalan yang diperoleh bagus atau tidak dari waktu, semakin banyak data yang terkumpul, maka semakin baik peramalannya. Sebaliknya, jika data yang terkumpul semakin dikit, maka semakin buruk peramalan tersebut. Manmantang terbentuk oleh tren di mana bubble milk beredar. Dengan itu, Manmantang memulai bisnis dengan menjual minuman yang diminati oleh masyarakat. Peramalan yang diperoleh dari Manmantang bagus karena semakin hari produk yang terjual semakin laris. Karena tidak hanya usia milenial yang menyukai minuman bubble milk tea, tetapi umur 30 ke atas menyukainya juga. Bab 4, pembahasan dan analisis. Pembahasan. Tipe pemimpinan dilakukan oleh pemilik UMKM. 1. Tipe pemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan yang demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab yang jelas, dan memungkinkan setiap anggota stafnya berpartisipatif secara aktif. Gaya kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya kepemimpinan
yang paling efektif dan mengarah kepada produktivitas yang lebih tinggi, kontribusi yang lebih baik dari anggotanya dan meningkatkan semangat anggota. Kedua yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang umumnya terpusat pada pemilik yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan dan didominasi oleh pemilik, sehingga orang yang bekerja pada dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintahnya. Tetapi bukan berarti semua keputusan mutlak dari pendapat pemilik UMKM tersebut. Ketiga yaitu tipe pemimpinan dijalankan. Tipe pemimpinan dijalankan dalam UMKM memantang tersebut adalah tipe kepemimpinan demokratis yang aktif, dinamis dan terarah dalam menjalankan usahanya, dan tipe kepemimpinan otoriter yang terpusat pada pemilik yang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pro dalam kontra tipe kepemimpinan. Pro dari tipe kepemimpinan demokratis adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan akur. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Kontra dari tipe kepemimpinan demokratis adalah akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing terlalu tinggi. Tipe kepemimpinan otoriter, pro-nya yaitu memiliki sifat yang tegas dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan yang terjadi. Lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas, menghasilkan hasil yang konsisten dan adanya rantai komando yang jelas. Kontra yaitu disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan. Pentingnya 8 step to successful change. 8 step to successful change diciptakan karena pasti akan terjadinya perubahan di tempat kerja yang terjadi dengan cepat atau lambat di hampir semua perusahaan atau industri. Perubahan ini bisa terjadi untuk menanggapi semua perusahaan dan industri. Perubahan ini dapat terjadi bila ada peluang baru ataupun menghindari ancaman. Adapun alasannya, perubahan bisa menyulitkan semua pihak yang terlihat. Bisa perubahan tidak dikelola dengan baik, alih-alih membuat perusahaan lebih baik, yang terjadi justru kekacauan. Dengan kita mengikuti 8 step to successful change, suatu organisasi dapat menghindari kegagalan dan meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan suatu perubahan. Peran corporate, operasional, dan unit dalam menyelesaikan konflik bisnis. Peran corporate memegang peran yang sangat penting dalam bagaimana sebuah UMKM digambarkan di mata investor, karyawan, dan masyarakat umum. Corporate adalah cara di mana perusahaan berkomunikasi dengan beragam audiens, baik itu internal maupun eksternal. Peran operasional. Operasional adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan seluruh sistem sumber daya yang ada dalam operasional UMKM. Hal ini tidak hanya terbatas pada sumber daya manusianya saja, melainkan juga seluruh faktor produksi, mulai dari mesin, peralatan penunjang, bahan mentah, dan apapun yang memiliki kaitan dengan produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Ketiga yaitu unit dalam. Unit dalam berperan dalam memberikan ide-ide yang memungkinkan saat UMKM atau bisnis sedang mengalami penurunan, membantu mencapai target UMKM dalam jangka waktu dekat, dan UMKM akan mampu berkembang dan memiliki jumlah karyawan yang banyak, maka tidak akan terjadinya keteteran dalam menjalankan dan melakukan kontrol pada UMKM tersebut. Struktur organisasi UMKM yang baik juga didukung oleh pembagian tugas yang jelas bagi masing-masing jabatan yang ada, supaya pekerjaan yang dikerjakan berjalan dengan teratur. UMKM tentang memantang, yaitu dapat disimpulkan bahwa seperti yang dikatakan sebelumnya, belum tentu keberadaan konflik ini selalu buruk, akan tetapi dengan adanya konflik yang ditimbul ini, maka sebuah perusahaan dapat mempelajari sumber konflik dan mencari cara yang efektif agar bisa menyelesaikan konflik tersebut. Nah, jenis konflik yang bisa kita lihat itu, permasalahan di atas pun bisa disimpulkan sebagai relation konflik, di mana konflik ini cenderung yang berasal dari kepribadian dari masing-masing individual.